aku memang nggak pingin menanya si Handi. Aku nggak apa-apa. Sekalipun Handi bertanya sama aku jawab. Come on. Takutkah aku menjawab pertanyaan Handi? Kau mungkin takut. Kau mungkin merasa kok si Handi juru-juru tanya. Bahkan masalahnya dengan kondisi seperti ini bisa Udin. Ini yang nonton banyak yang murtad kalau begini caranya lo. Terang bodoh. Gak ada kekuatan lo. Bukankah kau nabi? Sekarang Luga ganti. Kaulah sekarang gantikan aku. Jawablah Luga. Karena kau nabi. Come on. Pertanyaan Handi itu pun harus terjawab. Gak masalahnya itu. Intinya di sini. Intinya Pak Bang Darel, intinya sebenarnya di sini kan semua berdata. Saya itu membaca dulu gitu loh. Saya nggak mungkin bertanya kalau gini loh Bang. Saya nggak mungkin bertanya kalau jawabannya di Bible nggak ada. Saya hanya mereplay sebenarnya. Anda ini ngerti Bible apa enggak kan? Jadi di sini sebenarnya ngetes doang sih. Nggak apa-apa. Kan contoh misalnya ya di dalam Keluaran itu 23 nomor 7 termasuk dengan Ten Commandment itu dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah Elohim. Benar itu ya. Nah terus kemudian Yesus itu nggak punya salah. Artinya apa? Tidak ada satupun kriteria Yesus itu dibunuh di tiang salib sesuai perintah Elohim. Benar. Nah, jadi yang mengendaki kejahatan itu adalah orang-orang yang dirasuki oleh iblis. Benar. Jadi tentara Romawi ini dirasuki oleh iblis sehingga dia membunuh Yesus di tiang salib, betul? Kalau dirasuki oleh iblis di tiang salib, kalau itu aku kurasa kurang nggak bisa menyimpulkan begitu ya. Tapi dia tidak layak dibunuh dan siapa pelaku pembunuhannya itu berdosa. Artinya adalah orang yang berbuat jahat itu pasti pengaruh oleh iblis. Setuju nggak? Betul. Ya. Setuju. Ya. Tentara Romawi itu kan berbuat jahat di situ, betul? Berbuat dengan pembunuhan itu berbuat jahat lah dia. Iya, artinya dia berbuat jahat dirasuki oleh iblis. Pasti itu. Bisa saja, bisa dibenarkan juga itu. Jadi kemauan iblis itu ingin membunuh Yesus, memakai tentara Romawi, betul? Benar. Nah, kemauan Anda Yesus ingin mati atau tidak? Kemauan aku, apakah Yesus ingin mati? Yesus memang. Kenapa? Nah, gini loh, kemauan Anda, Yesus itu mati di tiang salib atau tidak kemauan Anda sendiri? Kemauan aku, bahkan Tuhan pun memang berjalan menuju salib. Yesus itu sendiri. Secara pribadi Anda saya tanya, secara pribadi Pak Darel, kemauan pribadi Anda, Yesus harus mati atau tidak? Aku berterima kasih Yesus mati di kayu salib. Oke, artinya kemauan Anda sama dengan kemauan iblis. Kalau dibilang begitu, aku rasa bisa jadi. Ya bisa jadi katanya. Pusing kepala. Kenapa pusing? Udah, lu tutur kau ucok. Kenapa pusing? Nggak bisa debat kau, dodong. Nabimu. Luga. Sekarang kita dulu Luga. Nabinya kau Luga? Nggak usah. Kau udah kalah kok ngelawan Hendy, kecuali kau menang baru lawan aku. Jangan turun ke sana, goblok. Nggak ada menang kalah. Aku nggak berharap menang lawan Hendy. Kau bingung. Udah kau lawan si Hendy dulu, Borjong. Jangan lawan gua, ketinggian lawan gua. Si Hendy aja nggak bisa lo lawan. Tapi kalau saya pribadi sih Pak Daril ini orangnya jujur. Dia udah ngakui bahwa kemauan dia sama dengan kemauan iblis ingin membunuh Yesus. Itu jujur tuh. Jadi dengar, begini. Bisa saja si Hendy ini memutar-mutar pertanyaan. Tapi gini dia. Petrus mengatakan ketika Petrus melarang Yesus untuk apa, ada sesuatu, ditegurlah dia, dibilang Yesus pada Petrus, enyahlah kau iblis, katanya begitu, karena ada masukan dari si Petrus ini agar menghindari kayu salib. Sebenarnya ketika si Petrus mengatakan itu, dia tahu itu berasal dari iblis. Enyahlah kau iblis, katanya kepada si Petrus, bukan Petrusnya iblis. Pernyataan Petrus itu yang menginginkan. Ada si Petrus pernah dikatakan Petrus terlibat penyaliban loh. Ngapain? Aduh. Petrus tidak terlibat penyaliban loh. Dengar. Sebenarnya yang terlibat penyaliban itu adalah tua-tua Yahudi Kayapas, Yudas dan tentara Romawi. Ada 3 ini yang terlibat. Nggak ada Petrus terlibat. Dengar, kau nggak ada dia. Coba flashback ke belakang. Pernah Yesus berkata kepada Luga, ngomong lagi ini Luga, kau nggak gini, kau yang tidurlah kau udah malam, Udin. Jadi inilah kau karismatik yang kau, sekarang kau tanya dulu kau, Luga, kita dua dulu. Tahu aliran mana kau karismatik? Berapa banyak kau dapat perpuluhan Luga? Kemana kau gunakan perpuluhan itu Luga?
Banyak. Kau, Iya, kau buat kunyah lu semua juga, luga, Dodong. kau beli sawit luga, kau beli mobilmu luga, kau pakai sabu-sabu. Kau dari tuh ngarang lagi si anak setan ini, anak jin. Bang Darel, Kau Bang jangan Darel ngarang anak jin. Bang Darel nggak perpuluhan ya Bang Darel ya? Oh enggak, itu banyak ini pendeta ini makan perpuluhan, termasuk si luga ini suka kali kok berikan begini. Perpuluhan itu sebenarnya peraturan dari hukum Taurat ya, enggak lagi diwajibkan. Tapi mereka ya, Makanya lo gembel berapa gereja banyak lo. luga? Makanya gerejanya gembel. Luga. Oke, sekarang gue jawab ya. Luga. Sekarang gue jawab dulu. Gue jawab dulu. Lu ngomong mulu dari tadi. Oke, aku nyiap ini. Ya. Ya, jadi gini. Kenapa gerejanya si Lontong ini jadi miskin dan gembel? Yo, orang perpuluhannya nggak ada. Gereja Sembahan ya, kan HKBP. udah cek itu ya. Di Luga, aku gereja. Luga ya. Gerejaku HKBP. Dengerin dulu ya. Kamu dengar dulu. HKBP si borong-borong, waktu saya kemarin saya melihat baru membangun setelah 150 tahun. 150 tahun baru direnovasi. Nah, sementara resort itu 20.000 seat cuma dalam tempo 15 tahun. Lu bisa bayangin 150 tahun versus 15 tahun. 15 tahun sudah bisa bangun 20.000 seat. Nah, lo 100 kursi sampai 150 tahun karena lo nggak berpuluh. Dodong, bodoh kali kau. Kan Rel dibantah. Gereja lo miskin. Kutanya dulu kau, apakah gembel HKBP? Mana lebih besar KBP atau karismatikmu itu? Udin. Mana lebih besar KBP atau karismatikmu itu? Karis Ini pendeta lawan Nabi loh ini. Oke. Aku nggak pendeta, Hendy. HKBP itu sudah berdiri 200. Aku mau Dengerin dulu lah muncung kawi itu. HKBP itu udah berdiri 200 tahun. Karismatik GBI khususnya itu baru berdiri 20 tahun. Tapi bisa lokal lah, Dodong. Kurang ajar. GBI mana kau? Apa? Luga. Si Cece Luga. Sengkul. Oh, GBI mana? GBI apa? Gatot Subroto. Oh, GBI Gatot Subroto. kau pendeta? Nomor 1 di Indonesia udah GBI, bukan KBP lagi. Saya Eporus, Dodong, saya udah rasul. Cocok ini. Oh, kau Epurus udah rasul kau? Udah rasul. Oh, iya. Aku yang duduk di 24 tua ini, abang kau ini yang lagi ngomong sama Oke. Jadi apalah yang kau terima wahyu dari Tuhan, Luga? Jawab dulu aku. Yang tidak membayar, kami sudah melihat itu dibantai, dicincang-cincang. Makanya Yang tidak apa? pendeta pengajar yang tidak membayar perpuluhan itu dicincang. Ngerti nggak kau? Kurang ajar. Anak setan. Yang tidak membayar perpuluhan dicincang. Siapa yang mencincang yang tidak Di bayar neraka. perpuluhan? Setan-setan di neraka, dicincang setan. Sebelum setannya juga kena cincang lagi ntar setelah hari penghakiman. Anak jin, susah kau diatur. Oh, oke lah Rasul. Inilah Rasul ya. Kurang ajar. Jadi Turun kau. siap. Bodoh. Oh, turun kau macam kau berkuasa. Oke lah. Sebentar Rasul, jangan dulu, tenang dulu kau. Sini berada sini. Oke. Yang tidak kasih perpuluhan kena cincang di neraka. Terus? Dengar dulu, come on, tenang dulu kau Luga. Udah ada orang di neraka Luga. Biarlah. Saat ini udah ada orang di neraka. Alam mau dicampak. Alam mau, Dodong, alam mau udah ada lah. Kau baca kitab Wahyu itu, alam maut sama neraka tuh beda, kelar. Alam maut itu juga penyiksaan. Tapi kau bilang tadi bentar dulu. Iya, itu sama-sama bagian dari neraka itu. Neraka itu kan 2 bagian. Alam maut, nanti lautan api. Kau baca Wahyu pasal 20. Udin Betul, aku ngerti itu dulu. On banget sih. Dengar. Iya, nggak usah kau terangkan. Aku juga paham itu Luga. Kau Tadi dibawa kau oleh udah siapa? salah. Tadi kau udah salah. Kau bilang udah ada orang di neraka. Ada. Ku tanya kau, apa udah ada orang di neraka? Tapi kau bilang tadi dicincang setan di neraka. Yang tidak memberi perpuluhan dicincang setan di neraka. Alam maut itu juga bagian dari neraka karena di sana juga banyak sungai api, lautan api banyak di sono di alam maut. Ada namanya. Dari mana kau tahu? Nah, kata Abraham itu Lazarus dan orang kaya. Lalu orang kaya itu ditaruh di dalam api. Itu kan orang kaya itu kan sudah ada. Kau dibawa Yesus ke neraka?
Kau dibawa Yesus Dalam berapa maut, kali? iya. Kalam maut dibawa berapa kali kau dibawa Yesus ke kalam maut? Sekali. Sekali. Apa kata Udah Yesus? pernah belum? Enggak, kau tanya dulu. Model. Ya. Kau Ya, kau Yesus gini maksudku. mengatakan pendeta-pendeta yang tidak diurapi itu dibakar. Contoh kayak kau yang menyelewengkan ayat Alkitab, persepuluhan, kayak model-model si Sopiatul, tidak mau dipenuhi Roh Kudus. Kalau ada bahasa roh, diejek. Keren. Kau pakai bahasa roh kan? Kau ejek mujizat. Aku bisa. Aku diberikan Kau Tuhan. bisa Saya bahasa roh? pernah berdoa Tuhan Yesus menampakkan diri. Aku bisa, Udin. Kau enggak? Boruni Yesus pun katanya dia tiap pagi tiap hari jumpa Yesus katanya dia naik ke surga. Sama juga kayak kau itu. Nggak mungkin itu. Kalau orang Iya, ada itu ngaku. ke neraka, Kalau dia pengen tentu ketemu akan Yesus selamat. tiap hari dia ketemu Sebentar Yesus dulu. katanya. Pengen ketemu Yesus tiap hari. Iya, maksudnya dia itu ketemu di dalam rohnya, di dalam Yesus menampakkan diri. Kalau orang sudah menampakkan diri langsung ketika dengan kasat mata, itu udah nggak mungkin salah, karena beberapa banyak orang yang didatangin sama Yesus itu tidak pernah bertentangan dengan nabi-nabi yang lain, termasuk dengan saya. Belum ada pertentangan sampai hari ini. Kalau dia dibilang ketemu setiap hari, itu maksudnya ketemu saat dia berdoa, baca Alkitab, bukan bertemu secara langsung, Udin. Jadi kalau kau bertemu Yesus, jadi kalau kau bertemu Yesus secara langsung, Ya, saya berdoa dia menampakkan diri ketika kami berdoa di lantai 22 di menara doa. kenapa? Lalu tubuhmu hilang, tubuhmu pun ikut ke alam maut. Dia menampakkan diri ketika saya berdoa. Maksudku gini, kan kau bilang kau Ya, dibawanya ke rohnya alam dibawa, maut. ya. Dibawanya. Ya, rohnya Yang dibawa. dibawanya itu tubuhmu di mana pada saat Rohnya. itu? Di lantai 22 itu atau Rohnya. ikut juga ke alam? Rohmu yang ke Enggak, alam maut. rohnya aja. Iya, betul. Rohmu aja. Nanti kau baru pakai sabu-sabu pula, kau baru kau bilang padahal kau halu, kau bilang kau ke alam maut. Aduh, si penyembah adat iya. adat opung si Raja Batak ini kau masih pakai adat nggak kau? Makanya Pakai ulos nggak kau Luga, dong? nanti kau sakau, kau pakai sabu-sabu, matamu meremelek, kau bilang kau ke surga ke Makanya kudu neraka. bilang orang Islam itu masih 10 lebih bagus daripada lu, Dajjal. Kurang ajar kau, anak setan kau. Turun kau. Turun kau katanya. Inilah yang dibilang sampah neraka ini. Ya, bukan kau ngundang aku, kau suruh aku turun. Sampah neraka orang Islam aja gitu amat. Udah lah, oke lah Luga. Iya, masalahnya kau di sini nggak blow on. Luga, dengar kawan. nggak bisa Kalau kau kau nyatu. dengar Luga. Kalau kau menyatakan Rasul Luga, jagalah sikapmu, bahasamu, jangan macam orang kena sabu-sabu. Masalahnya kamu masalahnya bersetubuh, bool kau udah dipakai sama Lucifer kemarin kuliah, dipakai bool kau sampai robek. Kenapa itu? Kan batangnya ke bool kau sampai kapun. Astaga, udah tolonglah kau. Makanya lihat, aku bilang juga masukkan, kau ngaku iya, nabi, robek lah. bahasamu kayak gini. Memang itu nabimu emang. Waduh, Gabriel. Bukannya begitu, Oke. masalahnya kita ngelihat lo dipakai, Apa, Mas? bukannya kok ngaku nabi. Kau lihat aku dipakai Lucifer. Aku campak. Ya, bool kau mau dimasukkan katanya titiknya. Ini baru rencana katanya. Buka dulu katanya. Yes. Jangan makan cabai kau katanya. Ginilah GBI ya. Nggak tahu nggak malunya kau ngomong kayak gini Luga. Sekiranya terima kasih. Bukannya begitu. Makanya kan gue bilang jangan kau suka. Tunggu. Artinya Luga. Kau bilang kau Rasul, kau bilang nabi. Artinya Luga. Udah. Oke lah, turunlah dokumen dia. Apa Arif? Memang kau kira nabi harus begini? Kau dulu. Waduh. Kenapa Nanti kau aja takut? Aku tempeleng nanti gigi kau. Ini. Lompat kau. Udin petot. Sekali kau diajarin. Luga. Santai aja. Ada Bang Mendir juga di sini. Tuh, tadi kamu menghina saya. Sekarang giliran Pakai punggung juga. Kau macam pakai sabu-sabu kau juga. nangis. Bukan. Jangan nyebutin itu lagi, nggak bagus. Narkoba jangan, nggak boleh. Enggak, cakap kotor dari si Luga dia. Makanya aku bilang Kemarin GBI kenapa bawa kau kenapa kau kemarin buat Lagi bahas apa tiba-tiba nungging? Apa maksudnya? Lagi bahas apa? Tiba-tiba kau nungging. Dari. Sudah Gabriel nggak kuat. Kalah dia kan. Coba toko mentari, coba. Lagi bahas apa ini? Ini otot tua ntar dulu satu-satu. Kok baru naik? Satu. Otot mentari itu lu kat tambunan lu. Gimana kayak caranya supaya dia bisa tidur gitu loh. Sebenarnya begini Bang Handi, tadi si Darel dan Bang Luga ini kan naik untuk menjawab kesalahpahaman umat muslim tentang iman Kristen. Seharusnya Bang Luga dan Bang Darel berdiskusi dengan Bang Handi dan Kang Dito untuk memberitakan tentang Yesus.
untuk menjawab kesalahpahaman teman-teman Muslim atas iman Kristen. Silakan Bang Loga. Teman Muslim atas Bagaimana kamu mau menjelaskan? Kau sendiri nggak akur. Kalian nggak akur, gimana mau menjelaskan? Satu perpuluhan, satu enggak. Sekarang gini, saya kan naik. Satu perpuluhan, satu enggak. Iya. Bagaimana dia mau bisa menginjili orang Muslim? Saya aja naik dibilang nabi palsu, dibilang saya. Bagaimana saya mau bisa menginjili si Andi kalau masih ada serigala anak setan? Mau nggak mau anak setan ini saya ikat dulu, biar nggak main mulu sama si Belzebul, dipakai boolnya. Saya injak, setelah dia turun, baru enak kita nginjil. Benar nggak Bang Indi? Begitu dong. Betul. Iya kan? Awak pula dilawan. Tokoh. Kemungkinan Darelnya itu nggak dibaptis selam kali dia, perci kali dia. Belum. Loh, memang HKBP itu nggak dibaptis selam. Makanya kalau nggak dibaptis selam itu, makanya gue lagi baik-baik diam, dilawan. Bang, katanya nabi palsu. Sama kan kayak rombongannya si Edi sama Sofiatul kan? Nah, mungkin memang mereka banyak, tapi jangan salah. Yang mendapatkan penglihatan tentang Tuhan ini lebih banyak kami sebenarnya jumlahnya. Jadi, ya kami juga akan bersatu, berpadu menghancurkan grup pasukan-pasukan antikristus ini. Ini kan sebenarnya grup antikristus Kristen palsu ini. Mana bisa lo lawan Muslim dengan gaya-gaya seperti itu? Lo lihat. Tapi Edi sekarang enggak, Edi sekarang udah banyak duit loh, Edi. Aduh, kalau belum Ini punya 1 triliun, gue belum ngefek. Bunda Rahma ada di Komando Faruk Sanipar, Bunda Rahma ini. Banyak duit loh sekarang Edi di luar negeri ya. Kalau dia banyak duit, kenapa nggak dia beli mobil Ferrari kayak dia Amerika? Mobil second kok di Amerika juga paling 15 juta, 27 juta kok. Naik Ferrari, naik Lambo, baru keren, ya kan? Bunda Rahma di Faruk Sanipar kan? Aja juga. Udah. Rungkat Ustaz. Oh, Rungka. Iya. Edi itu enggak denomnya apa sih? Dia denomnya dia gini, gue kasih tahu nih ya, gue bocorin ya. Jadi gini, Edis itu dia main sama Muslim doang. Kenapa dia mau main sama Muslim doang? Supaya dia nggak ketahuan denomnya mana. Kalau dia ngaku Protestan, karismatik nggak mau danain. Kalau dia ngaku karismatik, Protestan nggak mau danain. Jadi dia cari aman. Ketika dia ditanya lo karismatik apa Protestan atau Katolik, dia diam. Turun kau, diturunin semuanya. Makanya dia sistemnya buka komal. Karena dia nggak mau orang nanya begitu sama dia. Lu juga tanya sama Sofiatul, lu karismatik apa Protestan? Dia nggak akan mau. Karena kalau dia ngaku karismatik, Protestan stop mendanain. Kalau dia ngaku Protestan, karismatik stop mendanain. Jadi dia orangnya licik. Dia main di tengah-tengah supaya dia nggak ketahuan dia siapa, dia setan apa bukan. Nah kalau gue karismatik, ya Protestan nggak mau mendanain gue, terserah lu. Ya, yang penting gue nyatakan kebenaran. Jadi kalau kita mau jadi penginjil, kita harus jujur. Nah, ini manusia nggak akan mau jujur, ya kan? Coba lu tanya Edis, dia nama apa dia? Nggak akan mau. Coba lu tanya, lu Edis, lu percaya nggak bahasa roh? Dia nggak mau bahasa roh, pasti dia ajak sama dia kan? Nah kalau, tapi dia nggak mau akan menjawab itu supaya ngucur Protestan ngucur, karismatik ngucur. Kalau gue mah bukan masalah ngucurnya, yang penting gue menyatakan suatu kebenaran. Tapi menurut Bang Luka memang, tapi nantinya orang akan berbondong-bondong. Tapi menurut Bang Luka memang ada yang mendanai ya? Ya, yang mendanai ini kan ada kan orang awam. Orang awam ini kan yang nggak ngerti perbedaan antara Protestan dan karismatik, ya dia namanya orang polos, ya kan, dia ngikut di mana ada orang viral, dia lari ke situ. Tapi dia nggak berpegang kepada kebenaran, iya kan? Kalau di zaman Yesus, ketika orang percaya sama Yesus, dia dikucilkan. Nah, orang ini nggak mau dikucilkan banyak orang. Kemana orang viral, dia ke situ. Kemana orang viral, dia ke situ. Dan ingat, viral itu nggak lama umurnya. Sama kayak dulu, bom viral, ya kan? Sekarang Elia Miron viral, Edis tenggelam. Edis viral, Elia Miron tenggelam. Kan gitu-gitu aja, manusianya kan itu aja yang berputar-putar. Kalau mau viral lagi, bikin lagi kontroversial, ya kan? Baru viral. Pindah lagi, pindah mondar-mandir aja kayak keong itu para pendukungnya itu. Jadi menurut Bang Luga, yang mendukung Edis dan kawan-kawan itu adalah orang yang dibodoh-bodohi oleh Edis gitu. Betul. Kalau misalnya Edis berani mengaku saya ini orang yang berbahasa roh, saya ini orang yang percaya penglihatan, maka kemungkinan besar 50% donaturnya Edis pasti mundur. 50%. Karena gue ngaku nabi kan, sehingga orang mundur kan? Iya kan?
Dulu gue belum ngaku nabi, waktu di zaman gue debat sama Moko Ginta, semua dukung gue, banyak banget duit gue. Tapi ketika gue mengaku nabi, menyatakan suatu kebenaran, mundur tuh semua tuh, sampah-sampah tuh mulai mundur, ya. Jangan kita ditipu dengan uang, jangan kita ditipu dengan saweran-saweran. Gue nggak disawer pun kalau dia nggak mendukung kebenaran, gue nggak mau. Jadi gue lebih baik sedikit pun yang mendukung gue asalkan dia adalah orang yang benar-benar percaya sama gue. Ada nanti waktunya kita diberkati Tuhan dengan triliun. Nah, makanya kalau gue lihat 90% itu karismatik itu adalah daftar orang terkaya di Indonesia, dan tidak akan mau orang terkaya di Indonesia mendanai Edis karena mereka itu juga punya kesatuan yang kuat. Mereka juga punya iman yang kuat. Jadi kalau dilihatnya Edis tidak mau nabian, pasti orang-orang terkaya di Indonesia gak akan mau, karena 90% 100 orang terkaya di Indonesia itu berada di karismatik. Nah, mereka tuh lagi mantau nih. Nah, yang dukung Edis ini adalah orang-orang menengah ke bawah, yang orang-orang yang enggak, orang-orang blongon, yang orang-orang. Gue dapat $50 Hong Kong loh di YouTube gue tuh. Banyak banget gue dapat dolar malam ini. Tapi teman-teman yang lain lebih baik kalau menurut saya pribadi ya. Lebih baik Luga lu sawer daripada Edis. Luga masih gini-gini juga, tidak pernah menghujat. Beliau konsisten dan tetap di Indonesia dan tetap bersahabat. Lebih baik kalian kalau mau nyawer Gue debat Luga aja. terbuka kok, iya kan? Gue debat terbuka, ya kan? Semua gue hadapi. Gitu. Cuma kan kalau lo masuk grupnya Edis, itu lo dipaksa untuk berlaku seperti mereka. Misalnya gini, Yesus Tuhan, Yesus Raja, pasti lo dianjing-anjingin. Bagi mereka tuh nggak penting Yesus Tuhan, Yesus Raja. Yang penting lo ngatain nabinya lo, maki-maki. Lah gue kan nggak punya hati yang sejahat itu, gitu loh kan. Gue paling ya kalian bertobat, paling cuma gue gituin doang kan. Kalian bertobat, nanti kalian masuk neraka, percaya Yesus sebagai Tuhan, dan memang cukup menurut gue, gitu. Nggak perlu kita semua. Nah, kalau gue nggak ngikutin gaya-gaya seperti itu, pasti gue sama rombongan Lucifer ini. Dan gue percaya ini rombongan semua pendukung ini pasti masuk neraka. Gue dulu masih ingat Luga itu pertama mau debat terbuka ya, dengan modal sendiri beli jas second di Jatinegara ya kak ya, jas second pertama kali kan, masih ingat nggak? Ya. Nah itu pertama kali lo modal sendiri lo Luga. Habis itu baru dapat support lah setelah viral waktu itu, betul ya kak ya? Betul. Nah itu, jadi Luga masih ada artinya loh dibanding Edi. Serius ini gue serius nih. Kenapa Luga masih berani ketemu Muslim? Gue sudah berapa kali ketemu Luga. Ini semana berani. Setuju nggak teman-teman? Luga masih berani ketemu Kok Dondi, ketemu kita, Ustadz Ipung, kemana-mana. Farik naik gue di Malang cuma 2 orang gue, yang ada 1.000 orang. Edis pecundang, kabur ke luar negeri enggak. Nah itu maksud gua kenapa lo sibuk mendanai orang-orang yang pecundang, ya kan? Kenapa lo harus takut gitu loh? Ya kalaupun memang lo harus dibunuh, ya dibunuh aja, kan ada ayatnya, berbahagialah orang dibunuh karena Tuhan. Kenapa lo harus dibunuh? Sementara Rasul Petrus saja dibunuh, 12 rasul juga semua dibunuh kecuali Rasul Yohanes. Nah, Tuhan bilang barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, bagaimana mungkin lo sibuk mendukung orang-orang yang memang pecundang gitu loh. Sementara orang yang benar-benar berjuang di jalan Tuhan, lo nggak pernah mau mendukung, lo malah mengejek-mengejek. Makanya hikmat lo tuh nggak seperti gua. Dan lo tidak akan mungkin bisa melawan Islam mau sampai kapanpun. Kalaupun ada yang murtad, itu bukan karena lo sebenarnya, karena memang kemurahan Tuhan aja. Jadi enggak, gue mau nanya lu kak. Edis itu penginjil atau penghujat? Penginjil. Edis penginjil atau penghujat gak? Penghujat lah ke Bung Kris. Lebih ke penghujat. Karena apa? Saya belum pernah mendengarkan Edis itu. Enggak, saya belum pernah mendengarkan Edis membahas Bible. Enggak pernah. Ya memang nggak akan mau dia. Paling cuma sedikit-sedikit doang. Oke, sekarang ke Pak Kris. Pak Kris, Anda perpuluhan atau tidak Pak Kris? Kalau perpuluhan saya berikan, karena di Maleakhi 3 itu dikatakan kita harus memberikan perpuluhan untuk Tuhan. Ya, perpuluhan untuk Tuhan, bukan Tuhan mau pakai duit. Itu untuk ya udah perpuluhan. Ya udah dijawab Bang. Anda dibaptis selam apa percik? Saya di selam. Selam ya? Ya. Oke. Tapi Pak Kris apa Abang nih? percaya Nabi,
Pertanyaan lagi, abang Ya. percaya nggak kalau masih ada nabi? Kalau saya nabi terakhir nabi ya, kalau kami Advent itu Ellen White itu dinubuatkan ya, menubuatkan tentang yaitu seperti Ruth ya, di Esther juga di Esther di kitab perjanjian lama ada nabi-nabi ya. Nah, kami mengakui bahwa jika ada orang yang bernubuat tentang sesuatu ke depan ya, yang kalau nubuat dari Tuhan betul, kalau tidak enggak. Lu gak dia Advent dia enggak? Dia Advent, ada nabinya namanya Ellen White. Advent dia. Iya. Nabinya orang jadi, Amerika. Jadi kalau maaf ya, ini kalau Advent ini belum masuk kategori yang bisa saya anggap sebagai orang Kristen. Gitu. Kenapa? Bawah. Jadi levelnya masih di bawahnya orang Kristen. Jadi masih termasuk bidat. Masih termasuk bidat. Oh gitu ya. Siapa kamu Kristen? Iya. Saya Kristen karismatik. Saya gereja Bethel Indonesia. Tadinya saya Kalau karismatik juga ya, kalau karismatik juga saya anggap levelnya masih di bawah saya. Ya, jadi kan sekarang kan kita gereja di list pertama di Indonesia itu GBI, baru yang kedua HKBP. Jadi saya juga udah survei ya, 100 orang terkaya di Indonesia itu ada di karismatik. Jadi kalau bergerak semua tenggelam ini. Apa hubungannya kekayaan dengan kepercayaan? Apa hubungannya kekayaan dengan kepercayaan? Lah, Tuhan itu kan memakai kekayaannya dong melalui umat yang dikasihinya, sama seperti Abraham. Kekayaannya, dia diberkati sampai orang-orang di sekelilingnya ketakutan. Ishak juga menjadi kaya raya sampai orang di sekelilingnya ketakutan. Engkau sudah lebih berkuasa daripada kami, kata orang-orang. Apa tuh? Ya, sebentar ajaran ya. Yesus ya. Raja Salomo juga. Ya, Salomo kaya. Ya. Jadi ke Yesus saya tanya. Kita kan punya firman sama. Yesus katakan kita hidup Kalau saya itu tidak, apa adanya. kalau Yesus kalau kamu mau mengikuti standar Yesus lebih nggak bisa lagi. Yesus bangkitin orang mati. Ada nggak orang Advent bangkitin orang mati? Nggak ada. Salah satu ketua Advent teman saya. Aku bahas wah ini ilmu level begini masih rendah buat saya. Masa kita harus membangkit orang mati seperti Yesus? Dan nih, gereja miskin ini. Gereja miskin ini. Gereja miskin. Emang Yesus Gereja miskin, mengajar gereja kita babu jadi ini malas gua. Wah, kita aja kasih Oke, perpuluhan sebentar saya bicara dulu. Ya, sebentar saya bicara dulu ya. Gereja terkaya di dunia itu pendetanya namanya David Oyedepo. Itu kekayaannya 4 triliun, ya, itu ada di Afrika. Itu ada gereja di Afrika, itu besarnya 3 km kali 3 km. Jadi sekali ibadah 3 juta yang datang. Ya. Di Afrika itu gerejanya itu sekali ibadah 200.000 yang datang. Di India sekali ibadah 300.000 yang datang. Nah, kalau kalian gereja, kenapa kita bahas gaya gereja? Yesus tidak punya harta. Ya. Loh, kenapa kau menghindar ketika kamu gerejamu miskin? Kenapa kamu menghindar? Din, orang miskin banyak gereja ngomong, miskin, gereja apa kau sudah menghitung kekayaan Advent? Lucu juga. Jadi begini ya, dengar ya. Advent itu juga di mana-mana bangun gereja cepat. Kamu hitung kekayaan Advent Ya, Advent punya sekolah. di Indonesia itu kan kantornya kan yang di NT Haryono itu kan, gua sering ke situ. Iya, itu kaya. Ngapain juga. gereja buka sekolah? Gereja itu buka gereja, buka sekolah. Lo mau bisnis? Wah, Oh, jadi lo mau mendanai gereja dari jualan? Kenapa nggak lo jualan soto aja sekalian? Kok gereja buka sekolahan, buka rumah sakit? Ada aja lo. Mana ada gereja buka sekolahan, buka rumah sakit? Inilah Kristen yang Gereja itu harusnya membuka cabang gereja sebanyak-banyaknya, bukan buka sekolah, buka rumah sakit. Bilang aja karena nggak ada yang ngasih persembahan, lo harinya jualan soto. Kenapa nggak lo buka soto aja? Soto Madura lo buka, biar ada pendanaan di gereja lo. Emang karismatik lebih banyak dari Advent. Coba ke Manado, kalau mana banyak. Di mana-mana lorong ada gereja Advent. Kok kayak sudah kelilingnya Survei aja. nasional, sebentar, Udin Petot dengar. Survei nasional, gereja terbesar di Indonesia itu dipegang oleh GBI, KBP. Jemaatnya 5, KKBP jemaatnya kalau nggak salah 5 juta, GBI berapa juta tuh, 9 juta pas. Itu aja udah jumlah jemaatnya. Nah, lo di Indonesia, di Jakarta aja bisa gua hitung. Yang satu NT Haryono, yang kedua STC Senayan, yang ketiga yang di Bogor. Itu juga jemaatnya juga dikit-dikit. Udin, gua kan udah ke MT Haryono, ke Arsenal MT Haryono. Saya tanya kau, boleh enggak? Apakah iman Kristen diukur dari banyaknya harta atau kebenaran? Dua-duanya, iman itu menghasilkan harta. Berbahagia orang yang percaya karena dia diberikan kekayaan besar. Seperti sama ketika Daud mengalahkan Goliat. Kamu diam dulu, aku lagi ngomong. Daud ketika dia mengalahkan Goliat, apa yang Tuhan berikan kepada dia? Dia diberikan kekayaan besar, makanya kayak di alam semesta. Keiman yang benar itu akan juga
yang besar. Nah kau gembel kali gereja kau, Bang Ajar. Iya betul. Saya tanya kau baca nggak Lukas 16? Itu yang kaya di neraka, Lazarus yang miskin. Dalam mati aja lah kau. Kaya di neraka. Malas aku berurusan sama gereja miskin. Itu beda Nah, cerita. Itu kalau kaya orang di kayanya neraka. ini kalau tentang gembel lu pakai ayat itu lagi untuk Kau gembelan nggak lu. ngerti Alkitab. Kurang Coba ajar. kau baca Lukas 16 ya. Orang kaya di neraka tempatnya. Intinya iya orang kaya Baca kalau dia Lukas juga sombong 16. juga masuk Dangkal neraka. ini kau dangkal. Baca Lukas 16. Dengerin Dodong. Sekarang gua tanya sama lo, Allah Orang kaya di neraka Allah Roh Kudus kaya tempatnya nggak? karena Tuhannya dia memenuhi gantian. nafsu-nafsunya. Terus kenapa Tuhan yang kaya di surga? Ya, Yesus Kenapa itu Tuhan yang kaya di dia berada di surga? Lu kira Yesus Tuhan nggak miskin? sombong. Tuhan Eh, punya si goblok. Luga, Kaya, kalau kau kaya nabi kok. kenapa matamu juling? Luga, Tuhan kalau kau nabi kenapa matamu juling? Jangan nyerang. Kenapa perutmu buncit? Kalau kau Personal. nabi, Saya juling tapi Jangan ganteng personal. saya. tanya kau dulu. Jangan menyerang pribadi. Kenapa nggak kau Jangan nyerang. Tukang tambal Jangan ban. personal. Nggak boleh lah. Jangan. tukang tambal ban aku, anakku dua sukses Jangan. dua-duanya berapa tahun itu? Iya. Oh, kau anakmu kayak mana? Udah ada anakmu, Luga? Belum. Udah laku kau? Udah laku kau? Saya Belum kawin dia. saya ini udah rangkul. Kau bilang kau udah nabi. Nabi kok katanya juling? Rasul ucok butet. Makanya kau nggak ada kelas nabi, penyesat kau, penipu kau, Luga. Di surga itu ya harta tidak berguna. Ya kau kan cuma tukang tambal ban ya kau. Ambal ban pun aku, tengok Tukang anakku tambal sukses. ban ya kau lawan Rasul. Anakku sukses. Eh, Dia itu tahu kalau tambal ban aku. sukses. Kembali ke pembahasan, kembali ke pembahasan dulu. Punya mobil Avanza sudah belagu loh. Kecuali kalau anakku punya Ferrari enggak. Kalau ada matamu juling, matamu Kembali juling. ke pembahasan, kembali ke pembahasan, oi. Satu-satu. Jangan personal, oi. Silakan Pak Kris, Om Kris. Betul. Saya yang ngatur. Saling menghormati lah ya. Kalian jaganya nabi penyesat ini. Teman-teman Islam, kalian jaga nabi penyesat ini. Nggak ada yang menjaga ini. Ini dia penyesat orang ini. berbicara. Mana ada umat Kristen mengakunya ini nabi? Cocoknya ini dimasukkan ke laut, dimasukkan dengan batu, ditenggelamkan. Nah ini si Luga ini. Cocoknya seperti itu ini. Ditenggelamkan ke sana. Biar mati sekali. Udah jelas. Jangan bu. Dajjal, sembahlah Dajjal Lucifer itu bapak kau itu. Sekali kau diatur. Udah lama kok turun ya Bang ini? Kemute, Pak Kris. Pak Kris, kemute. Dajjal sinar nih. Jika di antaramu ada seorang Enggak, diam dulu enggak. Pak Kris mau bicara gantian, kita nggak saling menghormati. Ya silakan Pak Kris. ya, saya bahas dulu tentang kaya dan miskin ya. Kalau saya baca apa Yesus ya, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah itu disampaikannya kepada seorang muda yang kaya. Ya, padahal orang kaya ini mengaku dia menurut aturan Tuhan. Iya, jika kamu hendak sempurna, jualah segala hartamu berikan kepada orang miskin. Keberatan dia, karena lebih cinta harta daripada mencintai kebenaran. Nah, di Lukas 16 ya dikatakan yang di surga Lazarus yang miskin, yang di neraka itu. Selesai dulu ya, Pak. Ya udah, sekarang gantian. Oke, saya jawab ya. Ya. Saya jawab ya. Jadi begini loh. Orang kaya sombong itu juga masuk neraka. Karena Tuhan juga kan tidak menyuruh kita menjadi orang yang sombong. Ya, tapi jangan salah juga. Lu hidup dalam kebenaran itu jauh lebih baik. Kenapa gereja kaya, gereja karismatik kaya? Karena memberikan persepuluhan dan menerima para nabi. Makanya mereka diberkati. Kenapa gereja kau gembel? Karena kau menolak nabi-nabi Tuhan. Anak setan. Kurang ajar. Lucu juga ini. Saya berdebat sama Mulut kau itu lah Luga. Mati aja lo ke laut sana kau. Iya. Nabi kayak gitu mulutnya. Mana ada nabi kotor mulutnya? Iya, terlalu kurang ajar, Sopan-sopannya terlalu kurang nabi. ajar enggak? Dia terlalu kurang ajar, enggak bagus. Mulutnya si Luga ini ya. Jadi dia yang nentuin etika nabi. Woi, Sopan di Ustaz, mana-mana. kenapa jadi kau yang nentuin? Suruh penabi segala nabi. Ustaz, kenapa kau menentukan survei nabi kah? Loh, aduh, kenapa jadi kau yang nentuin etikanya nabi? Etikamu itu nggak jelas kau nabi kau. Kau jadi kau yang Penyesat pastor. kau itu. Nah, Aduh, dasar mulutnya kau seperti gereja itu. gembel. Sopan lah. Gemen. Dari segi keterkenalan aku jauh lebih terkenal dari kau berdua ya. Aku aja udah kelas dunia, kau masih kelas pedesaan Kau ya, yang kau terkenal. ajar. Buncit kau itu, mata kau juling itu. Itu yang terkenal. Jangan cukup. Walaupun aku buncit, selera kau pun kasih gratis juga aku nggak Kau mau. cocoknya di Udah, buang ke sampah. Kris. Kau cocoknya di buang ke sampah Luga. Jangan melayani Kau kayak gitu, cocoknya nggak di sampah bagus. itu Hormati tempatmu. dirimu, Le. Makanya kau tak laku-laku kau. Itu Luga. hormati dirimu, jangan ke situ udah. Enggak bisa ini si Luga ini harus dibasmi ini.
Oh, nggak laku Kalau lah. bisa dikasih sianida. Berjejer perempuan. Mati sekalian. Berjejer mau banyak perempuan. Tanya aja seluruh orang Kristen, kepingin nggak si Luga ini hidup? Kepingin nggak? Udah kembali ke topik ya. Sekarang Pak Kris, topiknya Pak Kris, silakan Pak Kris lagi. Gini lah kalau gerejanya ngegembel. Gantian nggak ke Pak Kris lagi? Silakan Pak Kris. Apa topik? Bebas. Dulu begini lah, tapi dulu Luga berkata begini, Yesus itu waktu hidup itu kaya raya, dia banyak donaturnya gitu. Jadi menurut Pak Kris gimana? Kalau dia kaya, dia tidak titipkan ibunya kepada Yohanes. Maksudnya? Itu aja. Kan ketika Yesus sebelum berakhir ya hidupnya, dia katakan kepada Yohanes, inilah ibumu, ibu inilah anakmu. Jadi artinya Yesus tidak bisa meninggalkan harta apa-apa, karena harta di surga lebih berharga daripada yang di dunia ini. Jadi Yesus tidak hidup kaya di dunia, bapaknya tukang kayu, dia Jadi juga menurut Anda Yesus di dunia miskin gitu? tidak miskin, tidak kaya. Oke, baik. Luga silakan ditanggapi Kak. Yesus itu dia berkata segala kuasa di sorga di bumi telah diberikan kepadaku. Dia itu kaya raya, donaturnya itu banyak. Dikatakan Herodes, istri Herod, Yohana itu adalah orang-orang yang mendanai Yesus. Rasul Petrus juga pernah ngomong sama Yesus, kami tinggalkan mengikut engkau. Yesus berkata apa? Barang meninggalkan anak dan istrinya akan memperoleh baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Jadi jangan kau bersembunyi di dalam kau pakai ayat. Kenapa gerejamu miskin? Kan tidak ada Roh Kudus. Makanya si Darni ini tidak bisa bahasa roh. Siapa bilang Iya ada kan? miskin? Ada sekolahnya, ada rumah sakitnya. Sebentar ya Darni. Gimana? Luga. Gimana orang miskin bisa membangun rumah sakit, bisa membangun sekolah? Aku tanya. Gereja itu sebentar. Kalau cuma membangun rumah pengusaha, jangan kau jatuhkan kastanya kau, ya. Kasta gereja itu adalah kasta penguasa. Kenapa jadi kau turunkan menjadi kasta pedagang? Oh, bodoh. Tolong. Lu Nabi kayak gini ya? Aduh. Suruh buka rumah sakit. Gereja itu membangun iman bangsa-bangsa, bukannya buka sekolahan. GBI itu Bukannya buka rumah sakit. Emang kalian gereja kalian pedagang? adakah sekolahnya? Gereja kalian ada sekolahnya, ada rumah sakitnya, ada. Hina, Pak. Jatuh harga diri kami kalau buka sekolahan. Jatuh harga diri kami kalau buka rumah sakit. Menuntun orang supaya berilmu. Kami ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Kami ini mendoakan orang rumah sakit. Kurang ajar kau. Orang kami ada miskin. Kalau rumah sakit, emang kenapa ada rumah sakitnya? Besar-besar rumah sakitnya, biar tahu kau. Rumah sakit di Bandung. Besar rumah sakit. Aduh, Rumah tukang sakit sayur juga Bandung. bisa. Rumah sakit Tukang sayur juga bisa buka rumah besar sakit. sakitnya. Kau kira membangun rumah sakit itu bisa 100 juta? Ngapain kau buka rumah? Bisa. Triliun-triliun itu duga bedong. Itu masih termasuk hina. Oh. Aduh, triliun. Kau botol otak kau itu. Oh. Kan saya bilang, membangun rumah dengerin sakit ya. miskin. Gila aja kau. Rumah sakit. Dengerin, sebentar. 10 daftar pendeta terkaya di dunia, ya. Sebentar dulu. 10 pendeta daftar terkaya di dunia. Pertama namanya David Oyedepo, itu kekayaan pribadinya 4 triliun. Kekayaan pribadi pendeta kau berapa? Kurang ajar kau. Tahu gereja kalau cuma bangun rumah sakit itu masih termasuk miskin. Hah? Mengobati Kami bisa menyembuhkan orang sampai sakit. sembuh. Ngapain kami bikin rumah Pendidikan sakit? anak-anak sekolah Malah supaya dia punya ilmu. Gereja itu berjualan. Gimana sih otak kau itu? Masa gereja disuruh berjualan, Bilang orang miskin membangun sekolah. Bisa kau membangun sekolah? Luga, kau bisa membangun sekolah kau? Bisa? Saya Bisa ini kau Ratu, bangun- saya kerja Bisa kau bangun rumah sakit? Saya bangun gereja. Saya membangun yang lebih Di mana mulia, kau yaitu bangun gereja. Entah pun rumahmu nggak ada. Di Sumatera Utara tanah saya. Tanah saya 8 hektar, Udin. Orang Bukan, lainnya di kaya, Sumatera. kau bilang kau kaya. Di Sumatera. Sinting kau itu. Orang lainnya kaya, kau bilang kau yang kaya. Kau pun nggak terkenalnya kau. Pun kau nompang-nompangnya rumahmu. Saya Nabi kau bilang kau tapi miskin kau kau. lagi menyerang pribadi, gereja kau gereja miskin. Kau bilang kau nabi. Siapa Kan kau bilang aku kau miskin? nabi. Aku Kenapa jauh kau lebih bilang orang adven miskin. Kenapa kau bilang orang adven miskin? Kalau miskin Aku jauh lebih terkenal dari kau. Ya memang susah. Berapa harga rumah sakit? Kemiskinan. Berapa harga rumah sakit?
Kutanya kau dulu. Sebentar, Supaya bisa sebentar. terbangun rumah sakit, Kalau- berapa nilai uangnya? Kutanya kau dulu. Gereja itu Jawab. harusnya bukan membangun rumah sakit, ya. Kenapa kau membangun rumah sakit? Berarti kau tidak ada perpuluhan, tidak ada persembahan di gereja kau. Makanya kau jadi jualan. Ada. Kurang ajar kau ini. Ada perpuluhan Ngapain di gereja gereja berjualan? di Advent hari ke-7. Gereja, Gila kali kau. gereja Ada. tidak bisa berjualan. Sejak kapan ada ajaran gereja harus berjualan? Itu bukan rumah sakit, itu namanya jualan. Gereja. Dodong. Itu berbeda. Gereja kok berjualan? Bukan Itu yang membangun namanya itu bukan berjualan. pendeta. On yang membangun itu umat-umat Advent, dikumpuli duitnya entah dari segala penjuru, orang-orang Advent yang kaya-kaya dikumpulkan itu. Iya, makanya siapa? berdiri Oke, rumah sakit. sebutkan nama, sebutkan orang Nggak Advent usah masuk di tanya-tanya, daftar 10 sebutkan orang nama yang terkaya. penting, rumah sakit Advent sudah berdiri. Dodong. Titik. Kan sudah berdiri, bukti yang menentukan. Ada nggak? Survei Iya. menentukan. Sekarang saya Kau tanya, datang kau ke Medan, di kau dua rumah sakitnya besar. Rumah sakit Dua- Advent Medan besar, miliar-miliar Orang terkaya di Indonesia, sebutkan satu kalau ada orang Advent. Gimana sih kau? Miliar. Di apa lagi? Rumah Saya sakit tanya Bandung. sama kau. Oh, besar Di daftar rumah sakit 20. Bandung. Biar tahu Bisa kau, rumah nggak? sakit Advent Bandung. Berguna Advent itu di Kan Indonesia ini. Biar tahu bisa kau, lo suruh rumah diam nggak? sakitnya disayang Bisa lo suruh orang. diam dulu Biar kau nggak? tahu itu. Berguna, berarti berguna. Bisa suruh diam dulu nggak dia nih? Ini anak nggak bisa Kau diam. juga Pak. jangan Ya, nerocos saya lah. bicara dulu. Kau Oke, saya bicara ya. kekuasaanmu rum ini. Gantian. Saya bicara dulu ya. Begini, Ya, nanti kalau dilanjutin. memang ada orang, kita cek daftar 100 orang terkaya di Indonesia, ya 100 orang terkaya di Indonesia itu nggak ada orang Advent. Tapi kalau saya cek ada nggak teman-teman saya orang GBI di daftar 100 orang terkaya itu banyak. Lah kok ngopi lu gak? Kenapa ngopi si Luga? Oke, taruhlah orang Advent nggak ada paling kaya, tapi organisasi Advent itu diperlukan di Indonesia ini. Ada rumah sakitnya, ada sekolahnya. Di sekolahnya di mana-mana ada sekolah Advent. Biar kau tahu. Itu baru paten. Berguna untuk masyarakat. Itu artinya kau berdua, tapi tak berguna kau untuk masyarakat. Apa itu? Hanya kau menyebabkan nomor satu bukan sekolahan. tapi nggak kau pikirkan Mujizat. rakyat itu. Gimana sih Mujizat. otakmu? Diam kau Luga. Di sini Mujizat di nggak ada, bukan Medan, biar sekolahan tahu juga. sekolah Advent 100 orang gratis. Biar tahu kau ya, segratis uang sekolahnya. Biar Apa? tahu kau ya, anak-anak panti kami ambil, kami sekolahkan tak bayar. Kami sendiri mencari donatur. Biar kau tahu kepala kau itu botak. Iya, bodoh kali kau. Itu baru berguna. Itu Iya, kau baru mintanya Tuhan. Bodoh kali kau. Kau bikin proposal ke gereja kami kan? Ini saksinya, Minta-minta kau ke orang datang kau ke Kristen Medan juga, kau. kan? Saya termasuk ikut donator, biar tahu kau, tapi kecil uangku. Aku nggak banyak. Makanya berapa ku tanya. Biar kau tahu itu, 100 Dua- orang di sini. 20 Anak-anak kami sekolahkan tanpa bayar uang sekolah, biar kau tahu itu. Kau begitu. 100 orang terkaya di Indonesia. Banyak bicara. Coba aja kau kau. tanya Timothy Nari-nari Ronald. Kau apapun nggak bisa kau buat. Timothy Ronald tuh orang GBI. Andre Susanto juga orang GBI. Siapa orang Advent di gereja kau orang terkaya di Indonesia? Nggak ada. Berguna Udah. nggak? Itu yang penting. Berguna nggak? Berguna nggak? Berguna nanti bentar lagi kalian mau kami tenggelamkan. Pakai apa kau tenggelamkan? Pakai buncit kau itu? Nanti. Pakai apa kau tenggelamkan? Kau datang dulu ke Medan, 100 orang anak-anak panti asuhan kami sekolahkan tanpa uang sekolah, biar kau tahu itu. Kami yang mencari Teman-teman, dana. tolonglah. Kami cari dana kemana-mana Ini untuk bukan membantu anak-anak yang miskin ini ini. Itu baru bukan berguna. tambalan Itu ini. bukan namanya. Jangan kau hanya banyak bacot. Tolong tapi dulu. tak kau tolong manusia. Tolong dulu tukang tambal ban ini diturunin aja lah. Kau bilang tambal ban Tukang ini tambal ban berguna ini untuk diturunin rakyat, aja lah. biar kau tahu itu. Sudah ada anak panti ku sekolahkan, biar tahu kau. Jangan kau berbicara kau. Berapa sekali nambal? Sekali nambal berapa? Biar kau tahu itu 2 anak kuliah sudah selesai dari tambal ban. Sekarang kerja di PT Pama Persada, satu lagi di PLTU Batubara di Morowali. Biar kau tahu itu di Sulawesi Selatan. Kau anakmu yang mana? Udah punya Lamborghini belum? Udah punya Lamborghini belum? Tapi ada yang kubanggakan. Aduh, udah gabung sama Etus lah kau. Penipu aja kau bilang kau nabi, tapi kau nabi palsu. Aku ini rasul kurang ajar. Nggak ada umat Kristen. Satu pun nggak ada umat Kristen yang mengaku kau sebagai nabi. Kau tahu itu? Nggak ada. Banyak. Kan semua orang Kristen. Nggak ada. Udah. Ini turun nih nenek sihir ini. Apa diturunkan? Ini Kalah kau, Bang? Kalah kau, Bang, sama aku. tukang tambal ban. Bukannya kalah, kau tukang tambal ban banyak kali. Kalah kau. Tambal ban aku ya. 2. Jangan diserang lah perempuan, hormatilah perempuan Sudah lah. kujadikan, biar kau tahu itu. Sudah 2 anak sukses kujadikan, biar kau tahu itu. Biarpun Satu- tambal ban, memangnya ini satu suku loh, aku memang jangan buka ban aku, biar kau tahu itu. Udahlah, kau turun aja lah. Kau apa yang bisa kau perbuat?
Anak-anak sekolah kami panti asuhan Yang mana-mana. penting halal ya, Bunda Darni, yang penting halal. Gak Dia ini pelacur aku, luga ini biar tahu memang. kau. Gak pelacur aku. Oh, biar tahu kau. Gak jual diri aku. Masih cantik aku. Gak tahu kau Bang Juma datang ke rumahku ini. Gak tahu kau Bang Juma datang ke rumahku. Itu adalah sakit itu berguna. Ditembak Biar kau nggak tahu kau? itu. Kayak kau itu gak kelasku. Kayak kau itu di sampah kau cocok dibuang. Kau Udah, salah. cukup. Itu tambal ban sikit-sikit tambal ban. Ditembak. Sikit-sikit tambal ban. Bangga aku menjadi tambal ban. Tapi halal. Udah cukup. Gak, Biar gini kau gak, itu. saya sarankan lu gak, ini perempuan, lu minta maaf gak, biar Yaudah, yaudah. minta maaf. Lah ini kan penyesat, masa gue minta maaf sama penyesat ada aja. Andi, tanya dulu kalian teman-teman. Tadi kan katanya Advent itu miskin. Sementara Advent itu membangun sekolah, membangun rumah sakit. Banyak yang kami bantu. Di sini, di Padang Bulan, sekolah Advent 100 orang, kami sekolahkan tanpa bayar uang sekolah. Gimana Bang Andi menurutmu? Miskinkah itu? Miskin. Bang Andi dulu sama teman-teman di sini. Pengembangan usaha nggak pada wajar saja Iya. usaha. Tapi intinya nggak masuk di daftar 10 orang terkaya di Indonesia itu aja. Enggak mesti terdaftar kita terkaya tapi tak berbuat apa-apa untuk masyarakat. Biarlah kita miskin, tetapi kita membantu anak-anak itu biar bisa Makanya kamu jangan ngomong calon orang terkaya di dunia, nggak level aku ngomong sama kau, budak. apa gunanya orang terkaya dengan membantu orang? Kutanya kau dulu Luga. Aku aja udah Apa punya ya? Rolls Royce di surga, budak. Aduh, ya mantap ya Luga. Udah dapat rumah di Jerusalem, Bang. Udah Rolls Royce aku di surga. Kau dapat apa? Sepeda pun kau nggak dapat, butet. Susah kali kau Iya, diajarin. apa nggak dapat apa-apa? Tapi kan Makanya kita- kamu jangan melawan. Buktinya kau nggak ada penglihatan tentang kau di surga. Kalau aku sudah ada mendapatkan penglihatan, aku dapat Rolls Royce. bisa Butet. aja penipu, bisa aja Kenapa? kau penipu. Aduh, Coba kau yang kali ini penipu. kalau kau ketemu, coba buat fotomu buat bahwasanya kau sudah pernah di surga. Ya Aku kan? loh, ngapain aku tunjukkan ke Bikin manusia foto. berdosa seperti kau? Berarti kau penipu. Kalau nggak ada fotomu, Berdosa. buktinya Stop dulu. kau berbohong. Gini loh, biasanya orang kalau berantem begini di belakang layar bisa damai loh. Kan Hati-hati gini loh. Bang Handi katanya dia kan bolak-balik ke surga. Jangan pakai sampai pergi kalian Rolls jatuh Royce. cinta loh, Luga ini. Bu Darni masih cantik. Calon istri saya umurnya 32 tahun, anak konglomerat, orang Rusia. Udah buta lah matanya itu mau sama kau. Udah sengklek matanya perempuan itu mau Bunuh sama diri kau. nanti kau udah ajar diri. Kalau kau ngeliat calon istriku bisa bunuh diri kau. Enggak lah, ngapain? Bagus lah, bagus kau punya istri. Aduh. Ini kembali ke topik ya. Bu Darni setuju nggak sih kalau kan karismatik itu ada penyembuhan KKR begitu? Kalau Advent ada nggak kayak gitu? Mana ada? Ada penyembuhan, tapi kan kita kan ibaratnya kita doakan seperti itu. Ada sebagian di rumah itu sembuh dia, tapi nyata gitu di depan umum pamer enggak gitu. Nggak ada Nggak juga, apa-apa, nggak? orang itu Ada juga nggak? bagus. Sama nggak ada nggak? Ada juga dia sama. Gua itu pernah dulu pendeta Advent mau gue tempeleng gara-gara ribut masalah itu, nggak ada. Pendeta Dr. Dani Kastanya orang Advent itu teman gua. Pernah mau gue tempeleng gara-gara di gerejanya nggak bisa bikin mujizat. Gue debat sama dia, ada aja loh. Gue yang lebih tahu kan, gue kan sering ke gerejanya mereka ini di MT Haryono, itu pusat Advent seluruh Indonesia. Gue udah nongkrong di situ nyanyinya, gimana lo mau turun mujizat, bahasa roh aja nggak ada. Bahasa roh seperti apa sih kak? Ini bahasa roh. Susumu gitu. Tuh kan? Kacau. Menghina dia kan? Menghina dia kan? Nggak ngerti, Makanya gue orang bilang, ini, Bang. itulah yang menyebabkan Udah gereja pernah jadi aku, Bang. gembel. Tunggu dulu, Bang Handi. Udah pernah aku masuk di sini. Gembol, Aduh, dengar dulu gembol. kak, dengar dulu bentar nih kak, bentar kak. Dengar ya, aku masuklah kan di sini kan, karismatik. Masuklah, kayak orang gila orang itu semua Bang Handi. Susumu kurang. Ih, terkejut lah aku Bang Handi. Dibilang seperti itu. Apanya dibilang? Aduh, parah. Kayak orang sinting orang ini. Iya. Parah kalau ada kata susu. Jawab ya. Jawab ya. Ya, udah stop dulu. Jawab. Boleh jawab, boleh diam. Aku jawab ya. Silakan Kak, dijawab. Ya. Gereja terbesar di dunia itu ada di Afrika. Itu yang hadir tuh 3 juta sekali ibadah. Ya, 3 juta sekali kebaktian. Itu bukan KKR, itu ibadah raya. Ya. Lo perhatikan ibadah mereka, itu hampir seluruh jemaat itu berbahasa roh. Radabasiki. Gembala sidangnya gereja terbesar di Afrika namanya Pendeta David Oyedepo, masuk di daftar list nomor 1 The Rich Pastor in the World, pendeta terkaya di dunia. Itu mengajarkan tentang bahasa roh.
pendeta terkaya di dunia, David Oyedepo, nanti bisa lo search di Google. Tapi gini Kak, nggak usah luar negeri. Saya kasih Sebentar contoh. dulu. Saya kasih contoh dalam negeri aja Kak. Oke, dalam negeri. Sebentar, dalam Iya. negeri. Sebentar. Pendeta terkaya di Indonesia, dua ya, pendeta terkaya di Indonesia. Pertama Pastor Niko, dan kedua Pastor Philip Mantopa. Itu juga berbahasa roh, hura lebar kiri. Lalu kenapa pendeta gembel ini sok-sok menghina ini pendeta miskin dan gembel ini kurang ajar ini? Kenapa kok menghina? Enggak. Terus saya tanya dulu Kurang Kak, ajar. kalau Risuli Lubis itu kerjanya gitu gimana menurut kamu? Risuli Lubis itu nyata ada yang sembuh. Gue juga setuju kok sama dia. Walaupun gue pernah marah sama dia masalah Wanes, tapi setelah gue hardik dia diam dan gue nggak akan mengadakan perlawanan dengan Risuli Lubis. Nah, yang berbahasa roh pendeta terkenal di Indonesia, Pastor Niko, Philip Mantopa, itu pendeta-pendeta terkaya di Indonesia. Kalau Nah, ini si Pastor- Karni ini. Kalau Si- Pastor si- Simon deh, satu lagi ya Pastor Simon. Pastor Andi Simon juga berbahasa roh, itu juga terkenal di Samarinda. Nah, siapa lah si Dani tukang tambal ban kurang ajar ini? Oke. Ngobrol. Nggak apa-apa di. Ya, nggak sekarang apa-apa Bu Darni dihinanya lagi, silakan Bu Darni. Aku ya. Kami yang paling terpenting adalah menuruti, mentaati perintah-perintah Elohim. Jadi Kata iblis aja lo. apa artinya kalau kita adalah menjadi umat Elohim? Kalau kita menuruti hukum-hukumnya, udah? Kalau kita mengenal Elohim tapi kita menukar-nukar hukumnya, udah dibilang kita menguduskan hari Sabat, tapi kita pergi berhari Senin, kita pergi berhari Selasa, itu adalah seorang pendusta. 2 Yohanes 3, 2 ayat 4. Itu ada ayatnya. Untuk apa punya bisa menyembuhkan? Setan juga bisa menyembuhkan kok. Penyembuh itu taatkah sama peraturan Tuhan? Taatkah sama 10 perintah Elohim? Itu yang paling penting. Syarat untuk masuk kerajaan surga. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, "Enyahlah engkau juga, karena engkau tidak melakukan kehendak." Kalau kamu melakukan Apa itu kehendak kehendak apa? Tuhan, kenapa kau Tunggu dulu. gembel? Kenapa gerejamu gembel? Diam kau dulu, jangan kau potong aku. Nanti kita kan Jangan ada dipotong waktunya. Kan apa kata Yesus? Enyahlah kau, hai engkau pembuat kejahatan, karena engkau tidak melakukan kehendak Bapakku. Apa itu kehendak Bapa? Itu 10 hukum. Sudah dikatakan, jangan membunuh, kita membunuh. Jangan mencuri, kita mencuri. Jangan berzina, kita berzina. Menguduskan hari Sabat, kita tukar menjadi hari Minggu. Kita tukar menjadi hari Jumat. Kita tukar menjadi hari Senin atau hari yang lain. Berarti kita penentang Elohim. Jadi kalian pendetamu Jadi itu menurut Ibu Darni orang yang hari Minggu menentang ya? sudah menentang. Masalah hari nggak keempat. nggak Yang lain masalah. diam dulu, yang lain diam Bu dulu. Darni, Habis ini Luga. Yang lain diam semua dulu. hari baik nggak Yang masalah. dulu Pak Mana, bentar Yes. dulu. Luga dulu. Memang semua hari baik, tetapi hukum keempat khusus Elohim mencatat pada 2 loh batu, ya. Dia mencatat itu. Jadi kita nggak berani untuk menukar-nukar. Kita sebagai ciptaan, kita sebagai manusia ciptakan Oke Elohim. cukup. Kita hanya Poinnya turut udah dan dapat Bu patuh. Darni. Ke Luga lagi. Enggak. Lu kenapa hari Minggu sedangkan disuruh kuduskan hari Sabat? Sekarang kan begini, Yesus juga pernah memetik gandum dengan murid-muridnya hari Sabat. Ahli-ahli Taurat juga Tuhan pun dimarahi. Jangankan saya yang cuma babunya Yesus, Tuhan saya pun dimarahin gara-gara dia memetik gandum di hari Sabat. Akhirnya Yesus ngomong, goblok, gue ini Tuhan atas hari Sabat, lo nggak usah ngajar-ngajarin gue tentang hari Sabat. Nah makanya gue bilang, kalau memang lo sudah mentaati firman, kalau lo memang Tuhan, kenapa lo gereja lo masih menggembel di alam semesta ini? Aduh. Tuhan akan memberkati lo karena lo udah taat. Tapi faktanya gereja termiskin yaitu adalah gereja lo, Udin. Aku ya. Bodoh. Sekarang Jangan gitu, Bang ah. Luga, Nggak bangsa boleh, Luga, Israel nggak boleh. keluar dari perbudakan Mesir 2 juta dibawa. Berapa yang selamat Luga? 2 kan cuman. Nah begitu juga dengan sekarang ini umat-umat Tuhan. Banyak orang sekarang Kita udah mengatakan, ke sorga, "Aku adalah kita Yesus." sudah, aku sudah Royis di sorga, aku udah dapat mobil. Kenapa Royce, dipotong-potong? kau gereja kau Jangan dapat dipotong dulu apa? ya. Enggak, jangan Pas. dipotong dulu. Teratur. Nggak boleh ngomong. Luga nggak. Pak Nggak Mana boleh tidak gitu, boleh. nggak boleh. Yang lain 22 diam menit dulu. dong. Biar 22 menit. Bu Darni dulu bentar. Ya silakan. Iya. Iya Bang Billy. Bang Kasih. Billy. Kita penyimak aja Iya. dulu. Bu Darni silakan Bu Darni. Oke, baik. Nggak, Ini saya habis bukan ini 1 menit. ya. 1 Yohanes 2 ayat Ada Rabi. Nah, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Elohim, yaitu jika kita menuruti hukum-hukumnya. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal Elohim, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kita sebagai ciptaan Elohim, kita harus taat dan setia kepada hukumnya. Yesus juga setiap hari Sabat masuk ke sinagog untuk mengajar. Ya, Paulus juga menekankan
hukum ini penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Kenapa Yesus pada saat itu ditegur? Karena pada saat itu orang-orang Yahudi. Tapi Yesus juga berkata, berbuat baik di hari Sabat itu tidak salah. Oke, cukup Itu. benar nih. Yesus menggenapi itu ya, bukan menghilangkan, tidak. Oke, silakan. Oke, kita kasih waktu dulu Gantar ke Pak Manap. Ada mau disampaikan 1 menit. Silakan Pak Manap. Gini teman-teman, saya kasih tahu ya, Bu Darni Luga juga dikasih oleh Tuhan Yesus ya kan, asal apa, asal roh kalian itu rendah hati gitu loh. Nah Luga, sorry to say ya, lu bilang ada Rolls Royce, ada Mercy di surga, itu lu dapat penglihatan dari mana? Sorry Luga, nggak usah lah kayak gitu Luga ya. Saya kasih tahu ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan gitu loh. Jadi lu udah ngerti belum kerajaan Allah dan kebenarannya, lu udah paham belum gitu loh. Itu cuma ditambahin, lu nggak usah minta. Gua pakarnya. Oke, biar dia jawab dulu Luga lagi. Silakan jawab. Oke, ya gini ya. Tuhan memberikan gua urapan yang disebut dengan wealth anointing, urapan kekayaan besar. Jadi keahlian dan kelebihan yang Tuhan kasih kepada gua itu berbicara tentang wealth anointing. Wealth anointing ini diberikan sekali dalam sejarah kehidupan manusia. Sudah pernah diberikan kepada Raja Salomo, sehingga Raja Salomo menjadi raja terkaya. Dan sekarang menjadi Tuhan Yesus, wealth anointing akan diberikan kepada dari orang-orang yang diurapi, itu akan di miliarder yang belum pernah tampil dalam sejarah manusia pernah ada. Ngomong kekayaan, karena memang gue itu pernah berdoa di dalam gereja, tiba-tiba di hadapan 400 orang, pendetanya dari orang Rusia, itu badan gue penuh dengan serbuk emas. Setelah gue dipanggil ke depan, disampaikan oleh pendetanya bahwa urapan yang ada sama gue itu adalah urapan kekayaan besar. Nah makanya gue selalu berbicara, karena kenapa? Di akhir zaman ini Tuhan itu tidak hanya menyatakan bangkit orang lumpuh berjalan. Ada satu urapan yang belum pernah diberikan, yaitu urapan konglomerat. Karena kenapa? Bapa di surga itu konglomerat. Dia itu adalah orang terkaya dalam semesta. Nah makanya urapan itu ingin diberikan kepada orang yang dikasihinya. Nah kalau diberikan urapan itu kepada gue, urapan kekayaan besar, makanya Tuhan sudah 5 kali gue bilang masuk gue daftar orang terkaya dunia. Nah si Darni ini akan masuk di daftar orang dan tergembel dan terhina. Goblok, tolol. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Aduh, lu Silakan Pak Manap aja, bukan standby dulu. Pak Manap yang wakili. Silakan Pak Manap. Gini. Oke, kita kalau bicara duniawi ya, duit apa emas. Sekarang lu udah komitmen lu sama gua gimana lu gak? Lu udah ketemu belum teman lu yang keponakannya itu? Siapa orang terkaya nomor 2 di Indonesia? Udah ketemu belum? Kalau kita bicara kekayaan lo. Ya, sekarang kita kalau itu udah bicara masalah apa? Udah gua atur nanti kita. Oke, nanti aja. Kita bicaranya nanti aja. Oke, kita sekarang ya, nanti kita bicara sesuai dengan tema aja ya. Oke, gini. Lu boleh dapat anointing urapan ya kan, seperti yang diberikan oleh Salomo ya kan. Tapi lu nggak boleh menghina Bu Darni. Tuhan tidak memandang kekayaan kita. Lu ingat nggak 2 janda miskin yang cuma punya 2 keping perak? Itu sangat dihargai oleh Tuhan Yesus. Itu janda miskin 2 keping perak. Kalau ini bukan janda, ini penyesat. Gak boleh gitu ah. Aduh, jangan dong lu gak. Benar nih. Sorry dia bercanda doang. Urapan kalau enggak? Waktu dulu, kita kasih waktu ke dari Bang Billy dulu. Bang Billy ada yang mau disampaikan? Ada Billy kan? Mau nanya silakan, tadi, Bang Billy. Luga itu diurapi pakai minyak urapan atau pakai minyak bulus? Urapan serbuk emas, kan gue udah bilang tadi. Ketika gue menyembah berjatuhan serbuk emas, badan gue penuh dengan serbuk emas. Itu nyata, sampai gue pegang serbuk emasnya itu ada. Makanya setelah itu kan ada seorang nabi. Kalau urapan itu kan Ada seorang nabi dari Tiberias, dia bilang begini, Bang Luga, sebentar. Dulu, nabi ini ngomong kayak gini sama gue, Bang Luga, urapan serbuk emas itu urapan kekayaan besar. Tiba-tiba dia bernubuat sama gue, dia bilang begini, akan ada miliarder-miliarder yang akan mendukung pelayanan. Dia ngomong gitu sama gue dengan penuh Roh Kudus. Nah makanya kenapa gue selalu ngomong kaya, bukannya padahal duit gue juga belum banyak-banyak banget, tapi gue percaya urapan itu sudah dikasih sama gue. Nah ketika gue ngomong urapan, lawannya manusia gembel ini. Pas ya kan? Bukan gue menghina, gue sedang cuma memang demonstrasinya ada, yaitu gereja tetapi ini butet. Pakai enggak, maksudnya itu kan kalau tradisi urapi kan
pakai Roscosen atau minyak urapan gitu kan. Nah, Minyak itu jelas urapan kata atau orang minyak bulus? bilang, minyak jelas. Ya boleh Kalau minyak juga. bulus itu kan buat memanjangkan alat vital. Lu pakai minyak apa? Minyak bulus. Buat Narwastu. Oh, narwas. Minyak urapannya ada di kitab Taurat yang dibikin oleh Musa. Nah, kemungkinan besar ini, nah, minyak bulus itu cocok kok kasih ke Bernie biar glowing muka. Sekarang Tapi nggak, gini teman-teman, sorry, ini udah orang miskin masalahnya sekarang kita ini. kita bicara harta ya, kita bicara harta. Kenapa kok gereja ada yang kaya raya sampai triliunan ya kan? Sekarang gua tanya sama lu Luga ya, lu misalkan benar-benar terrealisasi anointing itu, visi misi lu akan segala harta yang banyak itu akan lu apain? Lu beli untuk pribadi lu atau lu apain? Coba gua mau tahu dulu. Ayo ngomong. Oke. Kalau Tuhan misalnya kasih gue 1.000 triliun, gue kasih gue misalnya bulan depan 1.000 triliun, maka yang 1.000 triliun itu gue serahkan lagi ke yayasan untuk penginjilan dunia. Gue tadi bumi cukup, gue punya cukup aja. Masalah 1.000 triliun itu gue balikin lagi buat Tuhan, lebih baik daripada di bumi. Itu yang gue lakukan. Gak perlu gue duit Buat orang Kristen, yang penting kerajaan Tuhan dimuliakan. Itu aja. buat 100 Bapak 1.000 triliun. Sebentar. Berarti cuma buat orang-orang Kristen doang ya. Sekarang saudara kita Muslim, saudara kita penyembah ini, penyembah adat, penyembah yang lain, Buddhis apa nggak kagak dapat gitu. Ya itu kan Kagak lo kasih. itu kan dana untuk mendanai memurtadkan manusia-manusia ini seperti Sandy Klebes ini biar gue baptis jadi dana Siapa untuk bilang? Aduh, salah. Nggak gitu. Sekarang sih Kita gua tanya butuh sama lu juga. mendanai- Pada saat Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 orang pria, belum terhitung anak-anak dan wanita ya. Apakah lu tanya, lu agama apa? Lu agama orang? Sebentar, itu kalau ada. misalnya sih Sebentar. Itu ada orang Gypsy loh. Tahu ada Gypsy? Gypsy itu menyembah siapa? Lo tahu nggak? Banyak orang Gypsy dah di situ itu yang ikutin dia. Masa Yesus tanya, lo orang Gypsy kagak dapat lo, yang dapat orang pengikut gue doang ya kagak lah. bukan, dengerin ya, gue jelasin ya. Di Kalau sini dikasih udah gue halal. sebentar dulu. Kalau gue misalnya gue Ya, dapat udah. dari Tuhan 1.000 triliun ya. Langsung diperiksa Yang KPK lo. sebentar. Periksa KPK. Gue ini udah rasul, ngapain KPK meriksa gue? Yang ada nanti KPK bukan peleng semuanya. 100 triliun masuk KPK langsung. Dengerin KPK apaan sih, orang KPK juga jemaat gua, kok kamu jemaat kamu memeriksa abang kau ini, opung kau ini. Nah jadi gini, ketika masuk dana 1.000 triliun, gua nggak akan wariskan itu kepada siapapun, gua langsung masukkan itu ke yayasan dan nanti digunakan untuk pertama penginjilan, yang kedua membagi makan orang miskin, yang ketiga membaptis seluruh Islam, Buddha, Hindu, Cina itu mau gue baptis semua butuh Bayar gitaris nggak? Kenapa? Itu ayat Membayar- Ya Membayar ada gitaris nggak? Oh, kan kita kan juga mau Sebentar. bikin konser juga ada lah seperintilan buat lo lah, gila lo, masa lo ada lah, nanti gue kasih tahu lo nanti. Nah makanya gue udah bilang kalau gereja gembel tolong minggir, ini gereja raksasa mau lewat, minggir kemudian butet. Billy Bang Melnaf, masa gereja gembel bisa membangun sekolah, membangun rumah sakit untuk berguna untuk masyarakat? ayo lu juga, ayo. Masih kelas-kelas receh. Tukang sayur juga bisa bangun rumah sakit. Advent itu kuat, Advent. Gak ada universitasnya lo di Kelabat. SMP, Iya, untuk bapak lo Advent. Untuk bapaknya Advent. Begini loh, Advent itu kuat kalau jemaatnya juga banyak. Ini jemaatnya bisa dihitung. Di Indonesia paling cuma 3.000. Nah kita hampir tembus 35 juta. Lu bisa bayangin. 35 juta tapi nggak berguna. Kalau Advent Kok nggak berguna coba sih? disekolahkan anak-anak orang yang tak mampu, coba mau Islam Banyak mau apapun lain agamanya orang kami merasa kami diri tarik orang loh. terkaya. Itu Ayo, benar, otak lo di benar mana, itu. Itu namanya Itu baru kalau masuk masalah itu. ajaran Lain, Yesus. nggak perlu bawa organisasi. Betul, Tante gue betul. juga Ya kan, Pak Menaf? banyak. Aduh, Betul, saya setuju. Pak Melhab, Ya di udah sini lah, Pak, ya udah. 100 di sini orang-orang Nias, ada yang Islam, ada yang di luar dari Advent. Kami sekolahkan tanpa bayar uang sekolah. Kami sendiri cari donatur gitu loh, itu Bang. baru, nah itu Kasih. yang dimaksud Tuhan Yesus mengasihi sesama manusia tanpa harus membaptis. Lu gua kasih Yes. sekolah, gua Nggak sekolahin ada anak lu. dibaptis. Tapi lu, tapi lu masuk Kristen ya kagak gitu lagi, nggak usah. Nggak perlu gitu lu gak.
Ya suka-suka gua lah, gua rasul. Ya ngasih aja. Dia mau tetap sholat ke masjid ya terserah Oh, dia. nggak bisa, Yang nggak penting bisa, lu udah niat dibaptis. ngasih. Harus gua banting ke Ya salah lu. Ya. Kami paksa Bang Melnat, Bang Luga, nggak dipaksa. Yang penting kami membantu. Bisa dulu dia sekolah sama SMP, SMA gitu. Bercunda nggak mau nginjil. Gimana gitu. sih Bang Luga? 1 triliun tadi kata Bang Luga ya. Bangun dong sekolah, bangun dong rumah sakit. Bisa membantu. Bukan 1 teman-teman triliun, kita di luar 100 sana. triliun, 1000 triliun. Luga ini bukan pengikut triliun. Yesus dia. Dia pengikut Konstantin dia. Pengikut Konstantin. Jadi gini bukan ya, pengikut Yesus. jadi begini ya, ada dapat bocoran gua, ada 4 konglomerat sudah menyiapkan dana 100 miliar dolar as, itu kalau dikurs ke rupiah itu 1000 triliun, dan siap akan diberikan kepada orang yang tepat. Kayaknya itu bakal jadi yayasan gua ya. Konglomerat kali, konglomerat bukan? Enggak, 4 konglomerat dan itu namanya Siapa terkenal. namanya? Jadi, Gua mau tahu. nggak perlu lo tahu, Gua nanti mau tahu, viral pula. Aguan ada nggak Aguan? Kasih nama depannya doang, gue pengen Pokoknya tahu. 1000 triliun. Ayo, pengen tahu gue. Aguan ada nggak Aguan? Kasih huruf. Kasih huruf depannya doang, ayo sini. Tommy Winata ada nggak Tommy Jangan Winata? dulu lah. Kagak. Ini rahasia para rasul, ini rahasia para nabi. Udah, yang penting begini Makanya lu juga gabung dulu, itu kita Prayogo bikin Pangestu ya kan, bro. Udah besok lu ke Prayogo Pangestu yang lu bilang keponakannya, tembusin itu, nanti gua ngomong, gua ketemu dia 4 mata, lu dapat ntar, kita ngomong dunia lu, ini bukan ngomong sorga lu. Tenang dulu, nanti kan makanya tadi ku minta nomor telepon sampean. Gua ini kan besok kan akte notaris yayasan Iya. gua, nanti sekaligus ku masukin proposal untuk membuka gereja Iya. di Cina sama di Timur Tengah. Nah, makanya nanti Pak Meldaf Oke, ikut. oke. Pak Meldaf gabung ya di Yayasan King of King ya. Gini, Luga. Billy juga lo. Nanti lo Sebentar, gua bayar. Luga, sebentar. Lo mainnya yang bener Billy. Lo jangan sebentar, apanya main gitarnya jangan asal-asalan. Iya. Gini, Luga, sorry. Kurus di rumahnya Ma Erot buat ngurapin tuh. Luga kan udah tahu ya kan. Sebentar. Asal-asalan pula. Enggak, gua bicara dunia, gua bicara bisnis ini. Dengar gua ngomong sebentar, teman-teman, sorry ya. Lu kan tahu sendiri filosofi filsafat orang Cina kuno. Apabila dia sukses oleh hasil diperbantukan, mula-mula dibantu sehingga dia menjadi sukses, dia tidak akan melupakan yang bantu itu. Lu kan udah tahu. Betul. Filosofi Ya lo kan hopeng gua, gimana sih lo? Nah, sekarang lu tembusin, gua ngomong, lu tahu nggak bapak lu dulu dibantu sama kakek gua di Pontianak, hah?